Baik, oke. Saya akan melanjutkan video tentang teorinya ya. Kemarin kan belum ada penguatan di teorinya. Sekarang kita masuk ke dalam momen gaya dengan pendekatan formulasi vektor. Oke, kita mulai. Apa bedanya pendekatan formulasi vektor dengan yang skalar? Kalau skalar kan dia pakai IJK ya. Kemudian kalau yang vektor bedanya apa? Nah, penyelesaian momen dengan formulasi vektor dilakukan dengan cross product. Jadi nanti kalau misalkan kita ngitung I, berarti yang disilangkan adalah J kalikan K dikurangi atas bawah, begitu ya, kita sudah ingat. Nah, kemudian dengan menggunakan prinsip kaidah tangan kanan, kita dapati bahwa ketika suatu ibu jari ke atas MO, maka di sini adalah letak eksisnya ataupun gayanya ya. Kemudian ketika empat jari tersebut adalah menggambarkan arah dari suatu ya, kita mengulang pertemuan Selasa kemarin. Bagi sudah pernah sampaikan bahwa arah ibu jari itu merupakan arah sumbu. Kemudian arah keempat jari-jari kita menurut kaidah tangan kanan ya disebut arah momen gaya. Jadi kalau kita gambarkan lagi di sini MO, di sini dia punya arah jari-jari itu yang ditandai oleh jari-jari. Kemudian pusat porosnya yaitu O. Kemudian dia punya lengan yaitu R. Di sini ada A, di sini ada sudut. Nah, gaya posisi sudut tengah, posisi sumbu atau O, eksis ya. Kemudian menuju gaya itu disebut dengan lengan. Jadi berapapun posisi itu disebut dengan D ataupun R ya kalau kita kenal. Nah, sudut yang berkebelakangan seperti ini itu bisa dipakai untuk mendefinisikan vektor seperti tadi contoh 5.1. Kalau Bu Eki sih lebih mudahnya untuk menyingkat apa itu yang disebut ini ya, yang dikotakin di dalam modul. Itu kalau sudutnya mengapit tetanya itu berarti dia kosinus. Kalau dia tidak mengapit berarti dia sinus. Nah, dan syaratnya antara lain adalah tegak lurus dengan poros atau aksis ya. Pusat aksis. Jadi kalau tadi dia arah sejajar dengan X, berarti dia tidak ada keterlibatan torsi ataupun momen di sana ya. Oke. Jadi tadi kita sebenarnya sudah belajar, tadi ada R sin theta, R cos theta, yaitu sebenarnya untuk aplikasi dari sudut ini ya. Kita ketemu selanjutnya bahwa ada satu lagi proses atau formulasi transmissibility disebut ya prinsip selanjutnya yang kita kenal dengan transmissibility. Apa itu prinsip transmissibility? Sesungguhnya dia adalah prinsip ketika suatu sistem itu tidak bisa dilakukan dengan secara dua dimensi ataupun dia sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan dengan posisi tegak lurus dari sumbu poros, maka ini pakailah transmissibility ini ya. Jadi di sini ada XYZ katakanlah, di sini ada R1, R2 dan R3. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Sama tadi, semuanya adalah sama, yaitu MO atau momen torsi itu sama dengan vektor ya, pakai vektor R dikalikan F ya. Kemudian nah untuk menyelesaikan proses kasus ataupun tiga dimensi sistem yang sangat kompleks, maka kita dekati dengan vektor kartesian. Jadi tadi cross product ya, intinya adalah cross product. Jadi nanti ada koordinat X atau sumbu X, koordinat Y dan koordinat Z. Biasanya X-nya itu bukan ke sini dan Y-nya itu bukan ke sini, tapi kalau tiga dimensi maka ini X-nya, ini Z-nya, dan ini Y-nya. Jadi posisi Y itu menggantikan posisi X. Oke ya, gimana cara kalau kita dihadapkan dengan itu? Maka kita harus hitung secara vektor. Caranya adalah dengan memvektorkan ya. Katakanlah lengannya segini sudah didapatkan dan gayanya adalah Fx, Fy, dan Fz.
Maka kalau misalnya kita mau menghitung I dulu nih, ranah I ya, ini untuk menghitung vektor dengan cross product atau silang. Maka gini, kalau misalkan kita mau menghitung I, maka I ini kita tutup ya, ataupun kita silang. Boleh kita hapus dulu kalau mengerjakan pakai pensil ya. Jadi untuk I maka itu adalah kontribusi antara vektor J dan K. Bagaimana nyilangkannya? Yaitu ini kali silang. Boleh ke kanan dulu, ke kiri dulu, sama aja, yang penting konsisten. Kalau saya ke kanan dulu misalkan ya, jadi RY dikalikan FZ dikurangi RZ dikalikan FY. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung si J ya? Tadi kan sudah I sudah ya, I berarti RX FX. Di sini kita mau menghitung J, berarti kita tutup J-nya atau kita hapus dulu, berarti kita pluskan. Maka ini dikalikan silang antara keduanya, berarti RX FZ min, kalau R duluan boleh semuanya R duluan ya, jadi harus konsisten. RZ FY juga ya, RZ FY. Nah, maka di sini dikurangi RZ FX J. Sedangkan yang K apa? Yang K kita tulis lagi RY FY. Berarti kalau kita mau pakai yang K ya K-nya dihapus ini. Berarti plus di sini kanan dulu ya, baru kiri. RX FY min RY FX. Komponen dari bukan Z ya, ini K gitu ya istilahnya, menggambarkan koordinat Z. Oke ya, jadi kalau kita dihadapkan pada sebuah kasus, kalau kita punya mainan, ini sebenarnya hal yang simple ya. Kadang orang mikir ngapain sih ngitungin beginian ya. Tapi di kita mekanika ya, terutama di bidang kapal, ini penting sekali. Jadi ketika ada orang di sini misalnya, dan di sini ada kapal yang mau sandar, misal ya, berapakah kita harus bergaya? Ya sebenarnya bukan berapa kita harus bergaya, jadi berapa sih gaya yang harus